Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini, saya akan berbagi resep kepada teman-teman masakan Padang yang tidak menggunakan santan dan tentunya low kolesterol. Nah, di sini ada beberapa komentar teman-teman. Setelah saya tinggal di perantauan, tepatnya di Bogor, banyak yang bilang seperti ini ke saya. Kalau orang Padang itu makan selalu pakai santan ya, dan selalu ada cabenya, selalu berminyak. Ops, no ya teman-teman. Karena menu yang satu ini tidak menggunakan santan dan juga tidak menggunakan minyak. Tapi kalau untuk cabai, ya orang Minang biasanya tidak bisa terlepas dari cabai. Katanya sih ada yang kurang kalau nggak makan cabai, kurang nendang. Oke teman-teman, kali ini saya akan masak menu ikan asam padeh. Yuk kita langsung lihat bahan-bahannya apa aja. Ada bawang merah dan bawang putih. Untuk takarannya saya lebih banyak menggunakan bawang merah. Ada cabai halus, kemudian ada jahe dan kunyit halus. Ini ada daun kunyit dan juga ada asam kandis, asam khas orang Minang. Kemudian saya menggunakan ikan tongkol anaknya ya. Dan next ini ada tahu sebagai pelengkap aja, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oh ya, untuk asam kandis tadi teman-teman bisa ganti dengan asam belimbing buluh atau yang lainnya gitu ya. Nah ini dia, ini adalah daun ruku-ruku, daun khas Minangkabau. Sejauh ini saya baru menemukannya di Nagari Minangkabau aja, saya nggak tahu ya, mungkin di daerah teman-teman ada. Gimana nih kalau nggak ada daun ruku-ruku? Boleh di skip aja sih, karena ini gunanya untuk mengurangi bau amis dari ikan. Boleh nggak gunain kemangi? Saya pernah coba, cuman untuk rasanya juga agak berubah kalau bagi saya ya. Mungkin buat teman-teman silakan aja. Nah, langsung kita masukkan jahe yang sudah dihaluskan dan juga kunyitnya. Ingat ini nggak pakai minyak ya teman-teman ya, langsung dimasukkan aja. Dan setelah itu kita masukkan cabai merah halusnya. Buat teman-teman yang nggak ada cabai merah halus yang seger di dekat di rumahnya, susah disumukan, bisa di blender aja cabenya ya. Bisa menggunakan cabai keriting ataupun cabai merah besar, ditambah dengan rawit juga boleh. Nah, terus ditambahkan daun kunyitnya, ini saya pakai 2, 1 juga boleh, dan dimasukkan asam kandisnya. Kemudian dimasukkan daun ruku-rukunya. Nah, jadi teman-teman, untuk asam padeh ini semua bahan atau bumbu kita campurkan ke dalam pan, kita masukkan, kemudian kita tambahkan air, kita aduk merata sebelum kita menyalakan api. Untuk air kita gunakan sedang saja, jangan terlalu banyak ataupun sedikit. Kita aduk rata, kemudian baru kita nyalakan api kompornya. Nah, ini saya aduk rata dan apinya mulai saya nyalakan ya teman-teman. Untuk pengadukannya hanya sebentar aja teman-teman, jika api kompor udah nyala itu boleh diberhentikan, yang penting bumbunya udah rata. Terus kita masak sampai mendidih dan airnya menyusut. Nah, jika sudah mendidih seperti ini dan airnya mulai menyusut, teman-teman boleh menambahkan garam secukupnya, jangan sampai terlalu asin ya. Jika sudah ditambahkan garam, aduk rata kembali ya teman-teman. Oh ya, tadi di awal saya lupa nih teman-teman untuk memberitahukan ada 2 bahan yang ketinggalan, yaitu tomat dan juga air asam, atau orang Minang nyebutnya asam Jawa. Nah, asam itu kita rendam dulu di air, kemudian airnya kita masukkan ke dalam kuahnya ini, dan tomatnya kita iris-iris kita masukkan ya teman-teman ya. Oke, next ini saya akan persiapkan ikannya dulu ya teman-teman.
Untuk ikannya saya potong menjadi 2 bagian karena ikan yang saya gunakan ukuran sangat sedang. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lain ya, seperti ikan kakap, ikan bandeng, ikan tuna, atau ikan patin juga boleh loh. Nah, ini saya udah masukin ikannya ke dalam pan, kemudian dimasak dan kita jika sudah masak, jangan lupa dibalik ya teman-teman agar ikannya matangnya merata. Nah, jika ikannya sudah merata kita balikan, kemudian kita tinggal menambahkan tahu. Untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan tahu, itu juga tidak apa-apa, ini cuma opsional aja. Di sini saya menggunakan tahu agak banyak ya teman-teman, karena saya suka banget tahu. Jadi buat teman-teman yang tidak suka, itu boleh di skip ya tahunya. Nah, jika tahunya sudah masuk semua, tahunya tadi jangan lupa disiram dengan kuah asam padehnya ya teman-teman ya, agar dia meresap ke dalam tahunya itu. Nah, ini saya siram sedikit-sedikit sampai nanti rata, kemudian kita masak lagi deh. Kita akan masak tahunya itu sekitar 1 atau sampai 2 menit teman-teman, karena untuk tahu ini tidak perlu masak lama ya teman-teman. Ini hanya biar si bumbunya tadi meresap ke tahunya aja. Jika udah sampai 1 atau 2 menit, kita matikan apinya dan langsung kita plating. Nah, ini dia teman-teman, ikan asam pade saya sudah masak. Saatnya saya plating. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Nah, ini dia teman-teman, ikan asam pade masakan saya sudah selesai. Ikan asam pade, no santan, no kolesterol. Jadi, orang Minang itu tidak selalu masaknya menggunakan santan, teman-teman. Sekedar informasi nih, teman-teman. Menu asam pade ini juga ada di daerah Palembang, Bangka Belitung, dan juga Bengkulu. Namun, di daerah ini biasanya menggunakan buah nanas sebagai rasa asam dan juga rasa manis alami dari buah nanas tersebut. Mungkin di daerah teman-teman juga ada menu asam pade seperti ini, namun menggunakan bahan yang berbeda dari saya atau cara pengolahan yang berbeda. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa di-recook. Dan buat teman-teman, silahkan di-like videonya. Jangan lupa komentar dan juga share. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih. Saya langsung makan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah. My appetite. Don't leave me here high and dry.